teman-teman sebagai orang Teran itu kan kita dikasihnya kan lahan, artinya kita suruh bercocok tanam atau bertani, entah itu berupa perkebunan maupun pertanian tanaman pangan atau di bidang perikanan, peternakan dan sebagainya adalah pada dasarnya petani luas. Sehingga teman-teman yang Teran, harapan saya tumbuhkan semangat untuk kita bangkit dari keterpurukan, dan kita tujuannya dalam Teran kita adalah untuk merubah status sosial kita, adalah untuk memperbaiki perekonomian kita supaya lebih bagus, di sini, di tempat ini. Dengan modal lahan ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan perekonomian yang mantap, yang sesuai keinginan teman-teman. Namun demikian, tidak hanya kita selalu berharap seperti itu, tentunya kita harus bekerja keras, dan bekerja keras jangan pernah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bang Jack 87. Kali ini Bang Jack mau ke lokasi persawahannya Bapak Marioto. Oke, teman-teman, ini Sepunggur sudah mulai masuk musim tanam padi, teman-teman ya. Dan beliau lagi beraktivitas di belakang tuh. Coba kita datangi beliau. Oh, nampaknya beliau lagi tanam padi nih, teman-teman. Ini teman-teman, tanamannya beliau hijau royo-royo. Ini tumpang sari, teman-teman ya. Ada singkong, ada jagung juga, dan yang pastinya padi, karena bulan 11 ini sudah warga telah migrasi UPT Sepunggur khususnya. Ini sudah waktunya untuk menanam padi, dan coba kita datangi beliau lagi menanam padi. Kelihatannya di belakang tuh. Assalamualaikum, Mbak. Lagi nander padi, Pak. Lagi nander pantun. Alhamdulillah. Kok Mbak mawon, Pak? Iyalah, karena teman-teman ini kan kalau tak ada cara bertani saya kan enggak anu. Oh gitu ya. Enggak mau. Mereka kan asal saja. Kalau saya enggak mau, Pak. Karena saya butuh kualitas produk, bukan luasnya area, tapi yang kami harapkan itu adalah tonasenya, hasilnya. Itu, Pak. Siap. Ini dengan Pak siapa panggilannya? Saya Bang Jack, Pak. Oh, Bang. Nggih. Nganu YouTube. Bang Jack 87. Oh, Bang Jack. Nggih. Bapak atas nama sinten, Pak? Oh, Pak Marioto. Pak Marioto. Ya. Transmigrasi asal Grobogan Jawa Tengah, Pak. Grobogan Jawa Tengah. Ya. Alhamdulillah. Ya, inilah namanya lahan untuk tanaman padi yang sebenarnya seperti ini, Pak. Bukan seperti asal disemprot langsung ditanam. Ini adalah yang saya kembangkan ini masih, karena di daerah Kabupaten Grobogan itu swasembada pangan untuk baik provinsi maupun nasional. Sehingga sistem tanamnya ya seperti ini. Mereka sudah cukup, peralatannya sudah maju semua dengan teknologi pertanian yang canggih-canggih semua. Ya seperti tadi ada di depan rumah saya itu mesin tanam sebenarnya. Iya, mesin tanam tadi. Laser ya, cuma sistem
penyemaiannya tidak di tanah, tapi kita buat di kotak-kotak itu. Oh gitu. Dengan ukuran misalnya 1 meter kali 60 cm, kemudian tebalan untuk kalau pakai sekam yang sudah kita bakar itu dan tidak sampai jadi hangus, itu ketebalan antara 5 sampai 10 cm. Nanti itu digulung itu Pak seperti karpet itu nanti dimasukkan ke alat tersebut. Gitu. Cuma di sini kami belum bisa menggunakan itu karena lahannya belum, katakanlah belum begitu siap. Iya, belum begitu siap Pak ya. Iya, karena lahan ini kan baru dibuka. Kayaknya kayak lahan-lahan di Jawa sudah sekarang sudah pada menggunakan yang mesin tadi Pak ya. Iya, sudah pakai mesin. Kita manennya Pak itu udah pakai kombi. Jadi begitu gabah itu masuk dipotong kombi, keluar sudah jadi gabah yang sangat bersih. Dengan tracer itu kalah tracer Pak. Masih bersih itu, makanya harganya berbeda Pak. Siap. Kualitasnya pun juga akan berbeda, maka kami akan mencoba menerapkan itu yang ada di sana di sini ini. Yang jelas kalau seperti kami ini nganu Pak, saya bukan targetnya bukan luasnya saya nanam, tapi tonase yang harus saya hasilkan. Itu sasaran ini. Makanya saya pikir sistem jajal lego yang namanya jajal lego seperti ini Pak, bukan katanya orang-orang dikasih benang langsung cep gitu. Ini ada ukuran ini Pak, mohon maaf ini Pak. Ini nampaknya kalau di daerah padi Pak, tempat baik itu Kabupaten Klaten, Sragen, Grobogan itu kan tempat-tempat swadabanam Pak, Sukoharjo, kabupaten itu Pak, itu adalah ini namanya blat Pak. Ya ini blat ini siku dengan tali ini Pak. Makanya Bapak kalau di syuting ini lurus. Iya lurus. Mencongnya. Iya. Kan? Siap. Ya. Bukan mencari kelurusannya Pak, tapi tujuannya satu, tanaman ini semua celah-celah tanaman itu bisa menerima sinar matahari secara merata. Sehingga tanaman ini benar-benar tumbuh dengan normal dan sehat. Sehingga akan menghasilkan produk padi yang berkualitas dan tonase yang maksimal. Itu tujuannya diginikan Pak. Itu satu. Yang keduanya adalah untuk memudahkan perawatan. Ketika ada yang misalnya mati 1-2, itu kita cepat mengetahui, oh di jalur blok ini ada yang mati, kita kasih kita gantilah yang mati itu kita ganti dan sebagainya. Misalnya waktu penyiangan Pak atau mantun, bahasa penyiangan gulmanya banyak, nyemprotnya enak Pak, ini cuma kita semprot atau kita dengan alat itu kita susruk gini. Yang bersihin rumputnya itu Pak ya. Jadi kan enggak gitu, Pak. Kalau lurus kan enggak nabrak teman yang lainnya Pak ya. Nabrak temannya gitu. Jadi pembersihannya cepat Pak. Dengan itu garuk kita bikin sendiri, kita dorong gitu. Untuk pembersihan gulma. Jadi kita itu ya intinya jadi petani itu memang kita harus nganu Pak, bekerja itu sambil ya semua pekerjaan kita harus selalu sambil berpikir kedepannya bagaimana dan bagaimana gitu. Nah, inilah sebenarnya lahan yang tanaman pangan khususnya padi yang namanya siap seperti ini Pak. Gitu. Ya, seperti ini. Ini bukan kami bajak Pak, kami hanya dengan alat tradisional itu, alat manual ya. Itu Pak. Ini kami ratakan gini Pak, satu contoh. Ini saya hanya tangkul-tangkul saya injek-injek, kemudian kita ratakan dengan ini Pak. Hanya dengan apa ini kaso atau apa yang rata. Ini fungsinya untuk meratakan ini Pak. Ini. Oh, di bapak manual aja ya tadi ya? Ini kan seperti orang apa itu masang plataran dulu. Iya ngecor. Nah, ini tujuannya Pak. Ada tujuannya juga. Tujuan ini bahwa tempat ini betul-betul siap tanam sehingga gulmanya dalam jangka 35 hari dia belum tumbuh gulma. Karena ini kan bersih Pak. Gitu. Terus didatarkan seperti ini sawah untuk tanam padi datar. Ketika kita memberikan pemupukan itu bisa merata Pak pupuk itu. Tidak karena pasang surut seperti itu Pak. Ya. Kita pupuk, nanti pasang dia bocor, larilah ke sana yang tempat rendah. Pupuknya sia-sia hilang Pak. Sia-sia hilang, ke bawah arus. Ya, ke bawah arus. Dan dengan dikasih pematang-pematang ini tujuannya adalah untuk menyimpan sedikit air yang dibutuhkan tanaman padi khususnya Pak. Jadi tanaman padi ini tidak bisa berlebihan airnya, juga tidak bisa kering. Jadi secukupnya. Iya, secukupnya Pak ya. Nah, artinya secukupnya harusnya tanam padi ini ketika pasang habis ini Pak, di sini walaupun hanya basah-basah seperti ini,
harus ada air. Tujuannya satu, supaya tidak diserang oleh orang-orang. Iya. Nah gitu Pak. Jadi ini tujuannya banyak sekali, tidak hanya untuk kelihatan rapi, enggak. Tapi ada tujuan-tujuan untuk termasuk namanya HPT Pak. HPT itu pengamatan dan pengendalian hama. Inilah tujuannya kita buat gini. Gitu. Ini padi yang berapa bulan nih Pak? Ini 120 hari. 120 hari. Ya. Ini adalah jenis, ini kelihatannya kemarin 88. Padi 88 Pak. Ini kenapa Pak? Apa namanya Pak? Kok teksturnya sama yang ini kok lokasinya kok agak tinggi? Ya karena sini. Memang gini Pak, karena pasang surut Pak. Ini kalau Bapak bisa lihat itu kan dalam. Ini dulu adalah anakan sungai alam yang Bapak melimpas 2 itu. Nah itu tembus ke sini Pak, belakang saya itu. Nah itu ada anakan masuk ke sini. Nah, sehingga sana dalam, sehingga ketika masih berbentuk hutan itu Pak, itu kan akhirnya tanahnya ada yang turun ke bawah air ketika Pak surut itu. Nah sehingga terjadi datarannya tidak rata. Itu kalau kita babat Pak, ini nanti akan kubuka ini, itu sangat dalam itu Pak. Nah itu kami pelan-pelan itu nanti akan kita tarik yang tanah yang tinggi itu Pak, itu nanti akan kita cangkul, kita ratakan ke yang dalam untuk nguruk yang dalam sambil menimbulkan tanah tersebut. Iya, siap. Ya. Sehingga ini nanti akan menjadi sawah yang benar-benar bisa memberikan kontribusi atau penyangga kebutuhan secara konkret Pak. Maksudnya kebutuhannya akan kita tanamkan tidak hanya untuk produksi makan keluarga Pak, tapi ini adalah untuk komoditi Pak. Iya, siap. Kita nanam pangan ini untuk komoditi, sehingga harapan kami ini bisa bersaing mampu di pasaran dengan pasar mana saja. Amin. Tidak hanya dalam lokal Pak. Sehingga maka sistem tanah saya itu terserah teman-teman mau mengikuti, monggo, tidak masalah, yang penting saya melakukannya dulu. Jadi perawatannya memang harus intensif Pak. Kalau dalam arti ini untuk setelah seperti ini Pak, ini kan sudah 2 minggu Pak yang sudah hijau ini. Ini hampir 2 minggu, maka besok itu setelah 2 minggu kami melakukan pemukaan pertama sama HPT, sehingga dia supaya tidak sempat terserang oleh hama penyakit apapun. Jadi setelah ditanam itu tidak dibiarkan. Ada waktu kapan kita pupuk, kapan kita pupuk pertama, kedua dan sebagainya. Sebenarnya ini perlu pupuk dasar, pupuk awal. Tapi karena kami ngejar ini Pak, ini nanti semua kan terus. Ini kan sedikit gini saya bersihkan seperti ini Pak, tanami, nanti baru pindah sampai kecuali kalau hanya sudah siap semua seperti ini Pak, mungkin kami baru akan menggunakan plant laser itu. Karena satu hektar ini dengan mesin itu hanya waktunya 4 jam selesai Pak. 4 jam selesai ya? Selesai. Karena iya kalau mesin cepat aja. Karena di Jawa itu kami sudah mengoperasionalkan plant laser itu. Siap. Ini kami sebagai orang Teran yang sudah 5 tahun seperti ini, kami berjuang Pak, kami tidak pernah putus asa. Karena lahan ini harus benar-benar memberikan hasil yang maksimal untuk seluruh kebutuhan bagi kami, bagi keluarga kami. Gitu. Apa nih Pak pesan-pesannya buat teman-teman transmigrasi lainnya Pak? Pesan-pesan teman-teman Alam Jaya, teman-teman sebagai orang Teran itu kan kita dikasihnya kan lahan, artinya kita suruh bercocok tanam atau bertani, entah itu berupa perkebunan maupun pertanian tanaman pangan atau di bidang perikanan, peternakan dan sebagainya adalah pada dasarnya petani luas, sehingga teman-teman yang Teran, harapan saya tumbuhkan semangat untuk kita bangkit dari keterpurukan, dan kita tujuannya dalam Teran kita adalah untuk merubah status sosial kita, adalah untuk memperbaiki perekonomian kita supaya lebih bagus, di sini, di tempat ini dengan modal lahan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan perekonomian yang mantap, yang sesuai keinginan teman-teman. Namun demikian tidak hanya kita selalu berharap seperti itu, tentunya kita harus bekerja keras, jangan pernah putus asa. Iya, didasari. Terima kasih Pak. Bekerja dan berdoa Pak ya. Bekerja. Iya. Kita tidak perlu banyak istilahnya koreksi dan sebagainya, yang penting kita kerja. Iya. Intinya tak ada usaha yang mengkhianati hasil Pak ya. Iya.
Matur suwun Pak atas waktunya Pak. Iya iya Pak. Mugi-mugi napa sing panjenengan cita-citakan selama ini bisa terkabul. Amin. Dan selalu dikasih panjang umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Monggo-monggo. Matur suwun waktunya Pak nggih. Iya ya sama-sama. Semoga salam juga sejahtera Nggih. untuk teman-teman semua, untuk Bapak semua sekeluarga juga mudah selalu dikaruniai kesehatan oleh Amin Allah amin SWT, amin ya rabbal alamin. dilapangkan rezekinya dan sebagainya ya Pak ya. Kita saling mendoakan saja. Siap matur suwun Pak. Ya sama-sama Bapak. Nggih. Dilanjut kerjanya. Ya. Baiklah teman-teman, vlog saya bersama Bapak Marioto. Pengurus Gapotannya Pak saya. Oh, pengurus Kapotan ya. Ketua Gapotan. Oh, ketua Kapotan di Supungker sini ya. Luar biasa. Monggo Pak dilanjut Pak. Iya Pak. Mungkin segitu dulu teman-teman. Vlog saya bersama Pak Marioto, ketua Kapotan di Supungker ini. Dan tak lupa untuk saya ingatkan untuk selalu dukung terus channel Bancak 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel Bang Jack 87. Makasih. Dadah.